kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penjualan obat pada apotik bersama kita. Baiklah, dengan saya sendiri dengan nama Diana Septa Mutiara. Di sebelah kanan saya ada Anggraini Budisa Fitri, kemudian ada Faisal Hoirul Huda, sebelah kiri saya ada Rizka Hestiana dan Adi Baskoro. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Anggraini Budisa Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu KAMIS. KAMIS adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan untuk mengelompokkan titik data algoritma secara iteratif, membagi titik data menjadi klaster dengan meminimumkan variasi di setiap klaster. Kemudian di sini ada bagaimana cara melakukan KAMIS secara manual. Pertama, kita menentukan jumlah klaster, kemudian kita mendistribusikan data klaster, kemudian kita menghitung rata-rata data klaster tersebut, dan kita menggunakan angka baris 3 kembali sesuai nilai threshold. Kemudian kita menghitung jarak antara data dan nilai senteroid, dan terakhir kita menghitung jarak data dan senteroid. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tahapan algoritma sebagai berikut. Yang pertama, tentukan berapa banyak jumlah klaster. Yang kedua, secara acak tentukan record menjadi lokasi klaster. Yang ketiga, tentukan pusat klaster terdekat untuk setiap record persamaan Euclidean berikut. J Euclidean X, Y sama dengan akar jumlah X buka kurung XI dikurangi Y1 tutup kurung pangkat akar 2. X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan XM dan Y1, Y2, Y3, sementara M menyatakan banyaknya nilai atribut dari dua buah record. Yang keempat, tentukan klaster terdekat untuk setiap data. Yang kelima, ulangi langkah ketiga sampai 5 hingga tidak ada record yang terpisah. Langkah pertama, tentukan jumlah klaster sebagai contoh jumlah klaster yang akan dibentuk. Langkah kedua, contoh M1 buka kurung 1,1 titik pusat klaster pertama yang disebut dengan C1. Sedangkan M2 dalam kurung 2,1 titik pusat klaster kedua dan disebut dengan klaster 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk langkah ketiga, kita menentukan pusat klaster terdekat untuk setiap rekor dari dataset. Di sini kami penjualan obat pada apotik bersahabat kita. Di sini kami mengangkat 3 jenis obat, yaitu yang pertama ada paracetamol, yang kedua ada amoxicillin, dan yang ketiga ada ambroxol. Dan dihitung seterusnya hingga data paling akhir, sehingga diperoleh rekap hasil perhitungan jarak terdekat ke setiap klaster tersebut. Untuk atribut 1, saya beri contoh obat paracetamol 500, dan untuk atribut keduanya 200. Dan langkah keempat, tentukan klaster setiap rekor. Langkah kelima, tentukan seperti tabel di atas. Tugas kita sekarang yaitu memperbaharui nilai titik pusat klaster. Dan di sini kami memiliki rumus, dan rumusnya seperti yang ada di layar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal Hoirul Huda. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Maka titik pusat klaster terbaru sebagai berikut seperti gambar di depan. Setelah mendapatkan nilai update titik pusat klaster, selanjutnya menentukan kembali kelompok tiap data. Itu seperti data di atas, yaitu data keterangan C1, C2, dan C3. Adapun hasil pengelompokan setelah melakukan ulang langkah 3 dan langkah 4 itu sebagai berikut, yaitu terdapat
C1, C2, dan C3. Selanjutnya ditentukan adanya satu data yang berbeda kelompok yang mengakibatkan kelompokan pada iterasi pertama yang belum konvergen, sehingga harus dilakukan penentuan kelompok kembali, yaitu nama obat, paracetamol, amoxicillin, dan paracetamol. Bagaimana cara kerjanya di Python? Yang pertama, tiap titik data secara acak ditugaskan ke salah satu cluster K. Kemudian kami menghitung sentroid secara fungsional pusat dari tiap cluster dan menetapkan kembali tiap titik data cluster dengan sentroid terdekat. K-means clustering mengharuskan kita untuk memiliki K jumlah cluster yang ingin kita kelompokkan datanya, yaitu matriks berbasis jarak dan memvisualisasikan titik di mana ia dimulai. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Adi Baskoro. Sekarang kita akan menggunakan metode elbow untuk memvisualisasikan interdia untuk nilai K yang berbeda. Bisa dilihat di tabel berikut. Metode siku menunjukkan bahwa 2 adalah nilai yang baik untuk K. Jadi kami melatih ulang dan memvisualisasikan hasilnya. Dan isinya terdapat di tabel berikut. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.